Guys, perkenalkan nama aku Destiana Ferensa. Aku di sini akan menjelaskan ke kalian tentang dunia teknologi. Nah, di sini aku mau menjelaskan sesuai dengan yang ada di videoku, yaitu pengenalan dan pemahaman tentang ERP. ERP, what is that? Apa sih ERP itu? Mungkin kalian bertanya-tanya. Aku jelasin dulu ya. ERP adalah singkatan dari Enterprise Resource Planning, perencanaan sumber daya perusahaan. Jadi ERP itu adalah sebuah sistem perangkat lunak yang digunakan oleh organisasi atau perusahaan untuk mengintegrasikan dan mengelola berbagai proses bisnis dan fungsi secara terpadu dalam satu platform. Jadi misal nih, di suatu perusahaan kan ada banyak departemen tuh, yaitu ada departemen keuangan, ada departemen resource, sumber daya manusia, ada departemen tentang operasional dan IT kan ada banyak nih di suatu perusahaan. Nanti kita akan membuat semua itu terintegrasi dalam sebuah sistem dan mereka bisa saling berkomunikasi jika mereka memerlukan data-data yang terintegrasi dalam sebuah ERP. Apa sih sebenarnya manfaat ERP untuk sebuah perusahaan? Satu, untuk efisiensi operasional, yaitu mempercepat proses bisnis dan mengurangi duplikasi pekerjaan. Dua, pengurangan biaya. Dengan efisiensi yang tinggi, perusahaan dapat mengurangi biaya operasional. Tiga, akurasi data. Data terpusat dan terintegrasi memastikan informasi yang konsisten dan akurat. Empat, pengambilan keputusan yang lebih baik. Data real time membantu manajemen membuat keputusan yang lebih cepat dan tepat. 5. Kolaborasi antar departemen seperti yang saya bilang awal tadi, itu memungkinkan kolaborasi yang lebih baik antar tim dan departemen yang berbeda. 7. Peningkatan layanan pelanggan, memungkinkan akses cepat ke informasi pelanggan dan mengoptimalkan layanan pelanggan. 8. Integrasi rantai pasokan, meningkatkan koordinasi dan efisiensi dalam rantai pasokan. Terakhir, ERP dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik suatu organisasi atau industri tertentu dan implementasinya biasanya melibatkan konfigurasi, penggunaan, dan pelatihan yang sesuai agar sistem dapat digunakan secara optimal dan seluruh organisasi yang ada di sebuah perusahaan. Contoh ERP itu adalah Odoo sama SAP. Kalau yang aku ketahui nih, yang udah aku pakai juga di perusahaan tempat aku kerja, itu ada Odoo. Nah, di Odoo ini, itu banyak sekali fitur-fitur yang membantu suatu perusahaan untuk mengintegrasikan antar departemen yang ada di dalamnya. Jadi misalkan ada tentang keuangan, departemen IT, departemen resource human, dan sebagainya. Mereka bisa saling terpadu dan saling terintegrasi satu sama lain. Udah nih kita udah membahas tentang ERP. Mungkin kalau kalian nanti ada yang perlu ditanyain atau pelajaran, nanti bisa komen di kolom komentar aja ya, nanti aku balas kok. Materi selanjutnya itu adalah tentang perbedaan monolitik dan microservice. Apa sih monolitik dan apa sih microservice itu? Monolitik, contoh yang bisa saya presentkan di sini itu adalah contoh dari bahasa pemrograman Laravel dan CI. Itu banyak disebut oleh kalangan programmer dan developer adalah masuk monolit atau monolit. Kenapa kok bisa disebut seperti itu? Sesuai dengan gambar yang saya peroleh dari wigodev.com. Jadi pengertian dari monolit itu sendiri itu dalam suatu sistem atau dalam suatu infrastruktur antara front end, back end, dan database itu dijadikan dalam suatu server. Nah, namanya monolit. Jadi antara request dan respon itu saling berbarengan atau saling bersamaan dalam suatu server yang sama. Apa sih yang membuat orang itu mau memilih monolitik? Kalau kita memilih monolitik itu kelebihannya kita tidak perlu menyeting berulang kali untuk setiap service yang kita perlukan. Jadi kita tinggal menyeting dalam satu server service kita antara backend dan frontend bisa kita setting secara bersamaan. Begitu pula database. Tapi si monolitik itu juga memiliki kekurangan. Apa sih kekurangannya, Kak? Kekurangannya yaitu ketika ada kendala nih di server, mungkin RAM-nya atau harddisknya atau mati lampu atau sampai rusak. Satu rusak, semuanya juga ikut rusak. Karena mereka terlibat dalam satu server yang sama. Yang kedua, microservice. Nah, sesuai gambar yang ada di wigodev.com yang saya peroleh dari situ, di sini dia menerangkan kalau microservice itu ada sebuah REST API yang dipakai untuk komunikasi antar tiap service. Jadi tiap service dibedakan.
Misal nih, yang mono tadi kan, ada servis misalnya ada servis keuangan, servis tentang, human resource, tentang apa, itu dijadiin satu di satu server. Jadi mereka komunikasinya by langsung query ke database, bukan melalui REST API. Kalau menggunakan microservice, jadi setiap service seperti service finansial, service human resource, dan service lainnya itu dibedain. Mereka berintegrasinya dalam suatu namanya REST API. Jadi kalau misalkan ada misal nih si financial servernya sudah mati. Nah, ini dia tidak bisa berpengaruh ke service-service yang lain. Jadi kayak service yang human resource, service apa, IT itu apa itu masih bisa berjalan. Jadi kalau satu service mati, service yang lain tidak akan mati juga, masih bisa berjalan sesuai dengan fungsinya. Oke? Jadi itu perbedaan dalam monolit dan microservice. Kalau kalian nanti masih ada pertanyaan atau kurang jelas langsung coba di kolom komentar ya, diketikkan aja nanti aku akan jawab. Oke. Materi yang terakhir itu ada materi tentang menurut kamu arsitektur mana yang sesuai sih dengan kebutuhan IRP ini dan apa keuntungannya? Kalau menurut aku yang cocok itu adalah arsitektur microservice. Kenapa? Karena kebutuhan IRP ini kan kita lihat sangat kompleks ya. Ada berbagai data yang perlu diintegrasikan atau perlu digabungkan bersama lain. Nah, karena kompleks, kita juga membutuhkan suatu desain sistem arsitektur yang bisa mengakomodir kekompleksan itu, yaitu microservice yang bisa mengakomodir sesuai dengan gambar yang kita bisa lihat di slide berikut ini. Seperti itu. Oke guys, mungkin itu aja yang bisa aku jelaskan ke kalian untuk materi kali ini tentang pengenalan pembangunan tapi kalau kalian masih ada pertanyaan atau masih ada yang jadi penjelasan aku, kalian bisa komen aja di kolom komentar YouTube aku dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Semoga apa yang aku jelaskan ke kalian bisa bermanfaat dan juga bisa membuat kalian seperti aku yang terus ingin belajar dengan apa yang ada di dunia teknologi. Oke, bye. Terima kasih. Sampai jumpa nanti.